menceritakan tentang perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan negara. Dan seperti dengan judul yang dapat kalian baca, aku akan menjelaskan tentang perundingan Hague-Veluwe. Oke, langsung kita mulai. Kita akan mulai pada bagian latar belakang. Sebelumnya, Indonesia telah melaksanakan berbagai perundingan dengan pihak Belanda. Namun, perundingan-perundingan tersebut mengalami kebuntuan dan juga pengingkaran dari pihak Belanda. Salah satunya adalah perundingan pendahuluan yang dilaksanakan di kota Jakarta pada tanggal 23 Oktober 1945. Perundingan tersebut menghasilkan sebuah naskah, yaitu Naskah Draft Jakarta, yang dijadikan acuan dalam perundingan lanjutan atau perundingan Hague-Veluwe. Perundingan Hague-Veluwe bermula dari usulan Van Mook yang mengusulkan agar Indonesia setuju menjadi wakil Jawa dalam upaya membentuk negara yang bebas dalam lingkup kerajaan Belanda. Kemudian, pada tanggal 27 Maret 1946, Sultan Syahrir memberikan balasan atas usulan yang dikemukakan oleh Van Mook. Dengan isi pokok Traktat Konsep Perjuangan adalah tuntutan kepada pemerintahan Belanda untuk mengakui kedaulatan Republik Indonesia secara de facto atas wilayah Jawa dan Sumatera. Tuntutan selanjutnya yaitu agar Belanda mau bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat bersama dengan pemerintahan Indonesia. Dan tuntutan yang terakhir adalah tuntutan untuk membentuk suatu ikatan kenegaraan. Perundingan Hague-Veluwe yang dilaksanakan di kota Hague-Veluwe, Belanda dilaksanakan selama 12 hari, tepatnya pada tanggal 14 April sampai dengan 25 April 1946. Perundingan ini membahas mengenai status kenegaraan, kemerdekaan, dan juga wilayah Indonesia. Delegasi Indonesia diwakili oleh Dr. Sudarsono, Mr. Suwandi, dan juga Mr. Abdul Karim Pringgodikdo berangkat pada tanggal 4 April 1946 dengan menumpang pesawat milik maskapai penerbangan Belanda. Sedangkan delegasi Belanda yang menghadiri perundingan ini antara lain adalah Dr. Van Mook, Dr. Van Rooyen, Dr. Eidenberg, Profesor Lodgeman, Profesor Van Aspek, Maruto Darus Sultan Hamid II, Suryo Santoso, dan juga dua anggota parlemen Belanda, yaitu NST Pamuncak dan juga RM Setiajid. Serta dihadirkan pula pihak penengah yang diwakili oleh Sir Archibald Clarke Keir. Hasil dari perundingan pertama, Belanda hanya mengakui kedaulatan Indonesia atas Pulau Jawa dan Madura beserta daerah-daerah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan sekutu. Dengan hasil yang kurang memuaskan, pada tanggal 2 Mei 1946, Van Mook kembali mengajukan usulan kepada pemerintahan Indonesia. Akan tetapi, usulan tersebut ditolak keras oleh pemerintahan Indonesia karena tidak menguntungkan Indonesia. Salah satunya dikarenakan di dalam usulan tersebut terdapat satu kalimat yang menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara federasi. Dikarenakan Belanda dan juga Indonesia menolak masing-masing usulan keputusan, maka perundingan ini berakhir mengalami kebuntuan atau kegagalan. Sehingga para delegasi Indonesia kembali ke tanah air tanpa terjadi kesepakatan. Kegagalan perundingan Hague-Veluwe memberikan dampak yang cukup besar bagi Indonesia, di antaranya memperburuk suasana dan juga hubungan politik antara Indonesia dan Belanda. Belanda terus memberikan tekanan politik dan juga militer kepada Indonesia di tengah keadaan Indonesia yang kurang kondusif. Belanda juga terus mengirimkan pasukannya untuk masuk ke negara Indonesia. Bahkan yang lebih parahnya lagi, terdapat beberapa utusan bangsa Indonesia yang terpengaruh dan berbalik arah berpihak kepada Belanda. Hal-hal tersebut dapat dihentikan ketika perundingan selanjutnya berlangsung. Sekian informasi yang dapat aku berikan. Terima kasih kepada teman-teman telah menonton video ini. Aku harap video ini dapat memberikan informasi yang cukup bermanfaat untuk kalian. Dan sampai jumpa di kesempatan yang akan datang.